Malam itu, di Taman Getsemani, suasana terasa berat. Yesus yang dikelilingi oleh murid-muridnya merasakan beban yang tak terlukiskan. Keringatnya bercampur darah saat ia bergumul dalam doa, menyerahkan kehendaknya kepada Bapa, meskipun tahu penderitaan dahsyat menantinya. Ini adalah saat kegentaran dan kesedihan mendalam sebelum badai besar itu datang. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Namun, ketenangan malam itu segera pecah. Yudas, salah satu dari 12 murid, datang bersama sekelompok prajurit dan orang-orang bersenjata. Dengan ciuman pengkhianatan, ia menyerahkan sang guru. Yesus ditangkap dan murid-muridnya berlarian dalam ketakutan. Yesus dibawa dari satu pengadilan ke pengadilan lain, dari Sanhedrin di hadapan imam-imam kepala hingga Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Meskipun tidak ditemukan kesalahan padanya, desakan massa yang dimanipulasi membuat Pilatus menyerahkannya untuk disalibkan. Penderitaan fisik dimulai dengan cambukan kejam yang merobek kulitnya. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tidak cukup sampai di situ, para prajurit mengejeknya. Mereka menganyam mahkota duri dan menaruhnya di kepalanya, mengenakan jubah ungu, dan berlutut mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Setiap pukulan, setiap ejekan adalah bagian dari kesengsaraan yang tak terbayangkan. Dengan tubuh yang penuh luka cambukan dan lemah, Yesus dipaksa memikul salib kayu berat melalui jalan-jalan Yerusalem yang ramai. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap terjatuh adalah pengingat akan beratnya dosa dunia yang ia pikul. Akhirnya, mereka tiba di Golgota, Bukit Tengkorak. Di sanalah, antara dua penjahat, Yesus disalibkan. Paku menembus tangan dan kakinya, dan ia digantung di antara langit dan bumi. Dari salib, ia mengucapkan perkataan-perkataan terakhir yang penuh makna. Pengampunan bagi para penyalibnya, janji kepada penjahat yang bertobat, dan penyerahan rohnya kepada Bapa. Pada jam 3, kegelapan melanda seluruh negeri. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Kemudian, dengan napas terakhir, ia berseru, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya. Tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, bumi bergoncang, dan bukit-bukit batu terbelah. Ini adalah kematian yang mengubah segalanya. Setelah kematiannya, Yusuf dari Arimatea, seorang anggota Sanhedrin yang kaya dan pengikut Yesus, dengan berani meminta jenazah Yesus dari Pilatus. Ia bersama Nikodemus membungkus tubuh Yesus dengan kain lenan bersih dan rempah-rempah, lalu membaringkannya di kubur baru miliknya yang dipahat di bukit batu. Sebuah batu besar digulingkan untuk menutup pintu kubur. Pada hari ketiga, Minggu pagi, ketika fajar menyingsing, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit, menggulingkan batu itu
dan duduk di atasnya. Penampilan malaikat itu seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Para penjaga gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur untuk meminyaki jenazah Yesus, mereka mendapati batu sudah terguling dan kubur kosong. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Ia menunjukkan luka-luka di tangan dan lambungnya, membuktikan bahwa ia benar-benar telah bangkit secara fisik. Kebangkitannya adalah inti iman Kristiani, jaminan atas kemenangan atas dosa dan maut, dan harapan akan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Ini adalah puncak kisah kasih karunia yang mengubah segalanya. Kisah ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi sebuah janji yang hidup. Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa ada harapan di luar keputusasaan, terang di tengah kegelapan, dan kehidupan yang kekal di balik kematian. Ini adalah fondasi iman kita, kekuatan kita, dan sukacita abadi kita. Tuhan Yesus memberkati.